pangkat jabatan Nabi Isa, alhamdulillah di dalam Al-Quran beliau mengakui kalau Nabi Isa hanyalah utusan Allah, hanyalah Nabi Allah, hanyalah pembantu Allah. Nah, kami Pak Abdon sudah mengakui, alhamdulillahirabbil alamin, Pak Abdon. Ya, sesuai dengan apa yang Dewa katakan, Nabi Isa di dalam Al-Quran hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia. Ya, dikatakan di situ tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan wahai orang-orang Arab, tidak ada. Tetapi dalam Al-Quran, ya ayuhannas, wahai seluruh umat manusia, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang munafik, hai Bani Adam. Tidak ada sama sekali rasis ya. Seperti apa manusia itu? Entah itu yang seperti Dewa katakan tadi, baik yang gondrong ataupun yang botak kayak Pak Abdon. Begitu Pak Abdon ya. Jadi kamu mengatakan lagi di Al-Quran juga tertulis Isa Al-Masih disebut, Isa putra Maryam disebut Allah. Kamu paham nggak itu? Astagfirullahaladzim. Pak Abdon, kalau mau bertanya, Pak Abdon bertanya saja. Ya, ini Pak Abdon berapa kali tadi Pak Abdon mengatakan ini nipu nih, ini mau nipu nih. Iya, penipu. Iya, kalau nggak nipu nggak laku mungkin agamanya nih. Ayo. Ya. Ketika tadi mengatakan umat muslim kenapa selalu mengambil yang namanya Bible? Ketika umat muslim bertanya soal Bible, apakah kami menggabungkan dengan Al-Quran? Tidak. Tetapi Pak Abdon lah di sini yang ketika Pak Abdon masuk ke dalam pengajaran Al-Quran, Pak Abdon berusaha untuk masuk ke dalam Bible. Ini salah. Antara hak dan yang batil tidak akan pernah yang namanya tercampur. Antara bensin dan air, kalau misalkan dicampur, diminum bikin mabok, diberikan ke motor bikin mogok, itu sudah pasti. Sama seperti hal itu. Otak Pak Abdon pun seperti itu ya. Masuk ke Islam, mari kita masuk ke Islam. Masuk ke Kristen, silakan masuk ke Kristen. Hak dan yang batil tidak boleh digabungkan. Begitu Pak Botak. Udah, kamu pernah baca nggak di situ? Pernah, Pak Abdon, pernah. Tapi tidak ada dikatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Ini menyesatkan ini. Namanya. Ya, kalau bertanya saja Pak Abdon. Itu penyangkalan Pak Abdon, itu penegasan bahwa Allah itu bukan Nabi Isa. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah Allah. Kafir. Itu larangan. Larangan kita menyamakan Allah dengan Nabi Isa. Lah kok Nabi Isa itu Allah, gimana sih ini otaknya nih orang? Kenapa disebut Allah kafir? Berarti ada yang Isa Al-Masih menjadi Allah diceritakan di dalam Al-Quran tetapi mengatakan kafir. Berarti ada yang kafir, ada yang tidak, begitu kan? Ya semuanya kafir. Ya kalau mengatakan Nabi Isa itu Allah, semuanya kafir. Yang mengatakan kafir Isa Al-Masih adalah Allah siapa? Saya tanya kamu. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Siapa itu? Ya semuanya orang-orang yang menyembah Nabi Isa itulah yang kafir. Itu tidak merujuk kepada satu orang. Semua orang itu merujuk kepada orang-orang. Siapa contohnya? Orang-orang. Abdon, contohnya Abdon. Banyak orang itu. Kan jelas ayatnya itu. Laqad kafarul ladina qalu. Sungguh telah kafir orang yang berkata. Ya gitu mungkin loh. dari Bang Zuma ada mau ditambahin untuk si Abdon. Berat ini Bang, berat ya. Akalnya ini masih macet. Saya kira kamu. Macet otaknya. Kemarin divaksin ya Bang Jo. Jarum suntiknya ketinggalan di otak itu, Pak Abdon. Kafirlah yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Allah. Siapa kafir itu? Jawab ente. Salah satunya. Abdon. Ya udah ente. Kamu. Abdon. Isa Al-Masih itu tidak disalibkan. Oke, siapa yang mengalahkan Memang dia? tidak. Ya. Memang Siapa tidak. yang mengalahkan dia? Yesus, kalau kamu mau nyamakan Yesus jauh, Bro. Yesus. Wah, jadi larinya ke penyalipan nih. Hah? Isa Mau lari ke penyalipan sekarang? Kalau ke penyalipan Ayo, lari ke penyalipan, ayo. Isa putra Maryam disebut Allah. Kamu setuju? Ya enggak lah. Tidak. Gimana sih? Setuju nggak tertulis loh? Tidak. Kafirlah yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah. Lah iya, yang mengatakan Isa putra Maryam Allah itu kafir. Nah, Anda tanya, kamu setuju enggak Isa Al-Masih itu Allah? Ya enggak lah, orang kami bukan orang kafir, gimana sih lu? Iya dong, siapa yang kafir di situ? Lu. Ayo.
Bukan, saya nyembah Yesus. Kalau kamu nyembah Yesus, ngapain tadi bawa-bawa ayat Al-Quran untuk menyamakan Isa dan Yesus? Ngapain? Enggak ada sama. Boleh menjilat ludah dia. Ketahuan jilat ludah Bang Dewa. Dari tadi dia, kami mengikuti Isa, kami dapat petunjuk. Kami mengikuti Isa lah. Sekarang giliran di sini jilat ludah dia. Jilat ludah dia Bang Dewa. Dari tadi dia menyamakan Isa dan Yesus loh. Sekarang setelah masuk ke ayat ini kok dia menjilat ludah sendiri. Emang enak jilat ludah sendiri ya? Wah, parah ini. Isa Al-Masih tidak disalibkan, tapi Yesus disalibkan. Nah iya, kenapa dari tadi kamu menyamakan? Loh, Ketika mengutip surah Az-Zukhruf, mengutip Al-Fatihah, Anda mengatakan apa? Yesus dan Isa itu sama. Giliran sekarang mau menjilat ludah. Lo standar gak ada, Abdon, gak bener, Abdon. Saya menceritakan Parah. Udah gak beres ini otaknya orang ini. Tadi menyamakan Isa dan Yesus, sekarang dia membedakan Isa dan Yesus. Ini kalau bukan orang otak somplak nggak begini nih, ini orang otaknya udah somplak ini, bener-bener parah. Udah dengan yang lain aja dah, saya nggak melayani orang otak somplak. Ya kamu nggak ngerti siapa itu Isa Al-Masih sampai disamakan dengan Allah. Paulus sendiri meyakini Pak Abdon kalau Yesus itu hidup. Bahkan Paulus mengatakan seperti itu. Yesus tidak mati, kata Paulus. Paulus itu tersurat di surat Yasin lagi ini mah. Ini mau ke penyaliban atau mau kemana? Kamu bawa tadi Dewa mengatakan kepada Pak Abdon, kalau misalkan Paulus juga mengatakan meyakini kalau Yesus itu hidup, tidak mati. Iya dong. Pak Abdon ini gimana? Kitabnya sendiri kok dibantah? Kenapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Kitabnya Pak Abdon. Ya. Udah, kamu tahu kebangkitan nggak? Menurut Pak Siapa Abdon, kebangkitan Yesus itu mati atau tidak? Kebangkitan itu menurut Pak Nabi, anak manusia, utusan. Menurut Pak Abdon, Yesus itu mati atau tidak? Menurut Pak Abdon. Disebut Nabi, disebut hamba Allah, hamba Tuhan, disebut anak manusia. Yesus itu mati atau tidak? Menurut Pak Abdon. Mati dan bangkit kembali. Menurut Paulus, Yesus itu hidup. Iya dong, hidup. Memang dia bangkit. Akulah kebangkitan dan tidak hidup. Bangkit, tidak ada kata-kata bangkit Pak Abdon. Terus kemana? Coba Pak De Sugi. Terus kemana? Buka Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Udah, Kisah Para Rasul 25 aja nomor 19. Jalan yang lurus dan petunjuk adalah bentar dulu ini mah. Bentar dulu. Iya. Kenapa kamu bantah Quran sendiri? Pak De tolong dibuka Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Pak De Sugi. Berapa? Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, gimana tuh Pak Modon? Apa yang salah di situ? Memang mati dan hidup. Apa yang salah? Tidak ada Pak Abdon. Coba ulangi lagi, Bang Jul. Dia paham bahasa Indonesia tidak? Kisah Para Rasul berapa itu? Udah aku bacain, Kisah Para Rasul 25 ayat 19. 25 Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Apa yang salah? Apa yang salah? Artinya mereka berselisih mengenai soal Yesus itu mati atau tidak. Ya kan? Tetapi ternyata di mana dikatakan Paulus sebagai rasul, mereka mengatakan kalau Yesus, sedangkan Paulus mengatakan kalau Yesus itu hidup. Nah, Pak Abdon. Bangkit lagi, dihidup lagi. Apa yang salah? Nggak ada kata bangkit, nggak ada Pak Abdon, nggak ada. Bang Ariesto, tolong dibaca. Jadi kemana dia? Tolong dibaca kemana Bang Ariesto. Kebangkitan tahu nggak kamu kebangkitan? Ya, sebentar. Mana sih? Sebentar. Akulah kebangkitan dan hidup Yesus.
sebentar, Iya, sebentar. kamu Kisah para Rasul 25 Kisah para Rasul 25:19. 19. Oke, saya katakan. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sebentar ya. terus apa yang salah di situ? Yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ya, Ya, memang hidup, hidup. Memang hidup. Tidak ada kata Dan memang bangkit. hidup. Tidak ada kata bangkit, tidak ada. Apa yang salah di situ? Oh, berarti Gimana sih? ayatnya benar ini ya. Nggak Ya. paham, berselisih paham dia nggak paham arti makna dari berselisih paham. Sekarang ditanya aja Pak Abdon, yang diselisih pahamkan di situ tentang apa Pak Abdon? Coba. Tentang kematian dan kebangkitannya. Kenapa kamu kok Mana ada? Mana ada kebangkitan? Nggak ada. Itu mati. Tentang kematian Yesus Iya, itu yang diselisih pahamkan. yang namanya mati itu hidup kebangkitan namanya Bapak. Loh, Kamu gimana juga sih? di Qur'anmu ada kebangkitan. Yang Kamu mati diselisih, dulu baru bangkit. yang diselisih pahamkan itu tentang apa? Kematian Yesus. Lawan katanya mati apa Pak? Dia mati dan bangkit kembali dan hidup lagi. Lawan katanya mati apa Pak? Hidup. Itu Ayo, berarti apa? yang diselisih pahamkan itu antara mati dan hidup atau mati dan bangkit. Dua-duanya benar kan mati dia Oh, disalib. gigi musawak itu. Kamu yang soal kamu nggak ngerti. Oh, dasar botak. Coba kasih Gurunda Zuma dulu. Kita pengen Kamu dengar. bilang Ya, mungkin Tunggu Bang dulu, Zuma kamu ada mau bilang- ditambahin Bang Zuma? Saya rasa udah cukup si Abdon ini, soal udah lama juga dari tadi mutar sana mutar sini. bukan, kamu orang nggak ada tuntunannya. Bicara Taurat nggak ada tuntunan, bicara Injil nggak Namanya ada ada tuntunan. tuntunan. Host, tolong carikan saya lawan yang sepadan lah. Kalau ini masih Udahlah, belajar banyak lah. Aristo, udahlah. Imamilah apa yang kamu. Ya. Itu aja yang pakai piring. Oh, masih mau saya tambah nih, Pak Abdon. Masih mau saya Udah tambah. jangan kasihan dia. Udah silakan Bang Zuma. Ya, masalahnya nanti kalau saya tambah lebih menyakitkan nanti. Gitu loh. Enggak ada menyakitkan, itu Saya sudah simpan jelas aja di dulu. Alkitab tertulis. Ya. Kita Iya, kita aja tunggu nggak Bang Zuma ada. aja. Silakan Bang Zuma. Ya, saya ini muridnya Zulkifli Abbas, jadi jangan main-main. Akan saya sikat semua. Taurat itu yang mana yang kamu pilih? Injil itu yang mana? Gak ada tuntunan kan dalam Taurat dan Udah, Injil. diam dulu Bang Abdon. Bang Zuma monitor. Ya udah, saya capek juga nih, saya turun aja. Oke? Buat kawan-kawan. Jadi buat kawan gini gantian. Masalahnya Pak Abdon salah naik koma. Di sini kumpul master semua. Kacau Pak Abdon. Kamu tidak kenal Tuhan, Pak. Maka saya ajarin kamu harus kenal Tuhan. Ujungnya gitu, ujung-ujungnya. Ya, iya dong, ujung-ujungnya memang itu. Dari dulu. Ya, iya, memang dari dulu kamu nggak kenal sampai sekarang. Iya. Baik. Oke, Ya oke. udah, makasih. Mungkin kawan. Saya makasih turun. Bang Abdon, makasih Bang Abdon ya. Ya, makasih Bang Julius, makasih. Oke, Makasih, makasih ya. Tak. Makasih udah Makasih menghibur. kotak. Yang itu dia udah menghibur kita loh. Ya, mungkin ada yang mau tambahin. Saya rasa udah cukup ya. Dilepas, tengok kiri, tengok kanan, kabur lari ya, yang kencang. Udah 4 jam dia, udah 4 jam. Kasihan. Ya, kalau nggak ada lagi, aku bentar lagi juga mau tutup nih, karena udah panas juga HP. Mungkin ada lagi untuk tambahan sebelum kita tutup. Sedikit aja penambahan ya, nambah dari apa? Dari otaknya Pak Abdon yang sudah kebalik itu. Padahal soal kritik mengkritik tadi ya. Betul kata Pak Desugi, tidak mungkin yang namanya Bible itu mengkritik yang namanya Al-Quran. Andaikan Bible itu mengutik perjanjian lama, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana mungkin dikritik, ternyata bukan dikritik, malah yang ada itu adalah makin menyesatkan. Contoh ya, di dalam Keluaran 33 nomor 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu sudah jelas. Itu adalah firman dari Allah, dari Tuhan, umat Israel. Nah, sementara ketika datang yang namanya perjanjian baru, di situ terbalik. Ketika manusia melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Nah, ini kan bukan mengkritik, yang ada menyesatkan. Itu aja mungkin ya Dewa. Terima kasih banyak Bang Jo. Masya Allah.
Ya. Oke, ada lagi. Saya tutup dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassirim bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu haza sirum mubin. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah, tetapi mereka jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai pengutus. Disinilah kesesatan yang nyata. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada perintah Yesus, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.